Dari sejak kecil, saya adalah penyuka olahraga, khususnya di bidang bola. SD, SMP, sampai SMA, saya pemain bola dari sekolahan saya. Saya begitu kagum dengan kesebelasan Brazil. Akhir 79 sampai 80-an, saya sangat mengagumi seorang pemain Brazil. Dia adalah seorang kapten dari kesebelasan Brazil. Dia juga disebut jenderal lapangan dan dia juga eksekutor. Yang hebatnya lagi, dia juga seorang dokter. Namanya Socrates. Karena begitu saya mengidolakan dia, di dalam hati saya akan katakan, anak saya lahir, yang pertama, saya akan kasih nama Socrates. Saya menikah 81, 82 lahir anak saya bukan pria. Sehingga nama itu tidak saya berikan kepada dia. 84 lahirlah putra saya, seorang laki. Saya begitu bergembira dan bahagia. Keluarga saya bertanya namanya siapa? Langsung saya katakan Socrates. Sebagai tambahan, saya juga kagum dengan putra Raja Inggris yang bernama William. Saya buat nama di depan William Socrates. Willy saya bawa nonton bola di Senayan. Pada saat itu pertandingan antara PSMS dengan Persib Bandung. Saya orang Sumatera, ya saya memfavoritkan atau pendukung dari PSMS. Terjadi gol dari PSMS, kita bersorak berteriak. Tapi Willy kecil bukan melihat yang di lapangan, dia melihat ke belakang orang-orang yang bersorak gembira. Jadi saya lihat, wah anak saya bukan pengagum bola. Dia tidak bisa main bola, tapi dia harus pemikir yang baik. Dia saya sekolahkan, dia saya leskan 7 tahun les bahasa Inggris. Harus menjadi orang pintar. Harus bisa seperti Socrates yang jadi dokter. Dia harus bisa juga menjadi Socrates yang filosofi. Jadi harapan saya, anak saya ini kelak bisa menjadi seorang pemain bola. Kalaupun tidak apa-apa. Tapi dia mempunyai intelektual yang bagus. Itulah harapan saya kepada anak saya, William Socrates. Sehingga nama itu tetap terbawa sampai sekarang. Seribu alamin kan, ini kan nama William Socrates ini kan, ya ada juga yang bilang keren. Tapi banyak juga yang nanya. Atau dia nebak di awal, begitu tahu di kartu nama William Socrates. Ini Socratesnya dari pemain Brazil ya. Wah, kalau udah dia ngomongnya pemain Brazil, pemain bola, langsung kan, wih, tahu nih Pak atau Bu. Kok tahu nih ya? Ketahuan biasanya. Kalau yang tahu pasti umurnya juga ketahuan gitu kira-kira kan. Tapi kebanyakan faktanya kalau mereka bilang, wah, yang ini nama-nama filsafat itu ya. Oke lah gitu. Tapi gue bisa jelasin ya, Socrates bukan yang itu. Socrates yang pemain bola. In off the crossbar for Inter. Miraturi have been so on top. Djorkaeff works it through. Just scattered by the goalkeeper. Dorita Mauli, Nagari Jagita, Dimingutta Sadarion, Diminggu Trinitatis, Dienet Sian Johannes Tolu, Pamuka siang ayat 30. Gua kerjaan sehari-hari pegawai swasta, dan terlepas kehidupan sehari-hari gua yang namanya ngoleksi jersey, yang namanya memiliki jersey yang baru itu makin kesini makin seneng gitu ya. Kalau dulu kan mungkin belum mampu, uang jajannya belum ada buat beli jersey sendiri, tapi setelah bekerja
wah gue harus ngoleksi, gue harus punya semua jersey tim nasional Brazil, termasuk semua jersey tim Real Madrid. Paling lama mungkin gue punya ada yang tahun 80-an itu gue sempet ada. Dan itu memang susah nyarinya. Nah dari situ, dari kerjaan gue, ini kan suka keluar kota nih, suka ke daerah-daerah. Tiba-tiba gue kepikiran, kenapa nggak jersey ini gue jadikan oleh-oleh buat gue sendiri. Kalau misalnya gue lagi ke Makassar, gue lagi ke Jawa Timur, ke Surabaya, ke Bali atau ke segala macem, gue bawa pulang oleh-olehnya jersey bola. Kalau dibilang banyak banget sih enggak ya. Seberapa banyak sih lu punya jersey Brazil? Karena kan mereka kan keluarnya kayak 2 tahun sekali gitu kan. Jadi ya 2 tahun sekali ya 1. Tapi kalau ditanya mana yang paling susah, ya pasti yang paling tua. Ada salah satu yang paling tua itu gue punya tahun 80-an. Itu juga sangat sinkron dengan yang namanya Socrates. Jadi gue bener-bener kalau make baju itu kayak ini sesuai nama gue bro, yang dikasih sama bapak gue. Itulah salah satunya. Tapi kalau dibilang yang paling spesial, fansnya Ronaldo. Kalau soal Ronaldo sendiri, wah ini panjang nih bisa gue ceritain. Tapi yang jelas tahun 97 itu dia masih di Barcelona. Waktu itu gue belum banyak tahu soal siapa sih Ronaldo ini. Saat dia pindah ke Inter Milan dan jadi manusia termahal saat itu dengan transfer termahal. Begitu gue nonton di pertandingan pertamanya aja dia tuh udah mencetak gol. Dengan speed yang tinggi ini Ronaldo ini tuh yang pokoknya lu jangan kasih bola lepas sama dia. Pasti dihantem, pasti gol. Dan sering gol-golnya itu kayak gol man to man. Jadi enak gitu ngeliatnya. Karena dia man to man dengan speednya dia, dengan super skillnya dia. Wah, sekali nonton, ini orang gila nih. Ini orang luar biasa. Dan dari situ sampai seterusnya, gua nggak boleh melewati menonton semua pertandingan Ronaldo, mau di tim apapun kayak gitu. Yang paling keren itu waktu final Piala UEFA. Jadi dia ada lawan Lazio, itu kipernya tuh digocek, step over sama dia, kiri kanan, tapi memang di final itu biasanya Ronaldo itu goceknya ke kiri. Tapi saat itu dia ke kanan, mungkin kipernya udah tahu nih, ini kalau udah hadap-hadapan gini nih pasti dia ke kiri, Ronaldonya ke kanan, gol. Dan itu salah satu momen-momen yang banyak diputar di mana-mana tuh golnya Ronaldo, gampang dilihat tuh. Kenapa sangat spesial ya, ini adalah jersey yang bukan yang dipakai sih, replikanya Ronaldo saat mereka menjuarai Piala Dunia 2002 di Jepang. Ya ibaratnya, wah ini dewa dah nih. Kenapa dia jadi dewa di tahun itu? Ternyata di 1 tahun 2 tahun sebelum Piala Dunia 2002, Ronaldo ini cedera yang sangat parah. 2 tahun absen dia, tiba-tiba dia balik, dipanggil tim nasional. Menggila, setiap pertandingan hampir dia cetak gol, sampai di final dia cetak 2 gol dengan kuncungnya itu, dengan gaya kuncungnya, dan dia juara Piala Dunia. Wah, jadi ceritanya tuh indah banget pada waktunya lah, kira-kira begitu. Brasil. Nah, sejak Piala Dunia 2002 ini, si Ronaldo ini karirnya semakin membaik. Dan singkat kata, gue juga pernah bilang kalau nanti kita punya anak, nanti gue pengen kasih nama anak kita itu Ronaldo Luis. Oke, no debat,
Ronaldo Luis Nazario, gue udah mau bikin tuh. Mak gue bukan minta jatah pada saat itu, dia lebih ke, kok apa sih Nazario? Itu kayak orang yang ditangkap karena korupsi gitu kan. Adalah orang Indonesia yang namanya identik banget dengan korupsi. Happy birthday, Louis. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Louis. 1, 2, ya. Ternyata nggak menjadi hal yang mudah untuk membrainwash anak untuk sesuai dengan apa yang kita mau. Pada akhirnya kita sebagai orang tua membebaskan. Awalnya si Luis ini gue bawa nonton bola kurang suka gitu. Sebenarnya gue juga mengaca kepada diri gue sendiri. Di saat gue juga nonton suka bolanya sih di SMP, tapi kenapa enggak kita coba terus ya. Gue masukin ke SSB juga. Sebenarnya awalnya dia kurang suka, tapi sejak dia SD, dia punya temen, mungkin karena temennya banyak ngomongin bola, dia mulai suka main bola. Ternyata lolos juga di tim sekolahnya gitu kan. Wah, gue langsung mulai kebayang-bayang lah ya, kita kan nggak tahu. Siapa tahu di umurnya berapa dia tergila-gila dan dia menekuni dengan baik. Yang jelas kita orang tua support. Mudah-mudahan umur tetap panjang. Kita nggak tahu dalam Piala Dunia 3 seri, 4 seri berikutnya nama kita, nama Indonesia ada di sana. Mungkin anak gue atau anak-anaknya orang lain pun nggak masalah. Yang penting tim nasional kita punya prestasi yang cukup dibanggakan. Meskipun gue penggila Brasil ya, gue juga nomor satunya pasti tim nasional Indonesia. Kira-kira gitu. Nah ini agak lucu sih. Ya nggak dibilang lucu juga lah, karena sebenarnya persiapan gue adalah untuk anak pertama gue gitu. Kayak bokap kan ngasih namanya hanya untuk anak pertamanya dia gitu kan, yang ternyata cewek gitu. Nah gue nyiapinnya buat anak pertama ada bener cowok, Ronaldo Luis. Ya dikasih Tuhan anak kedua cewek. Tiba-tiba nggak tahu kepikiran saat itu 2014 salah satu pemain Brazil ya, idolanya Brazil dikala sampai sekarang kan Neymar ya. Sesimpel itu sih sebenarnya Neymar. R-nya buang aja jadi nama Neymar. Cantik juga kok jadinya gitu kan. Oh cantik juga kok dan enak, dan kebetulan gue juga senang yang unik-unik gitu. Nah itu unik tuh nama tuh. Dan orang-orang kalau ngelihat aslinya sekarang, wah Latino gitu kan, karena kulitnya agak gelap-gelap. Ya oke lah gitu. Dan ya itulah akhirnya nama gue namanya Neymar. Saya yakin besok cucu saya ada nama di sepak bola. Walaupun itu mungkin tidak sempat saya lihat lagi. Tapi itulah doa dan harapan saya.